Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabilar Rosyad, eh, jabatan Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum, Unit Kerja Biro Hukum dan Kepegawaian, Instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Di sini saya akan merangkum dari Latsar CPNS, yaitu di agenda ketiga, yang mana ada dua poin penting, yaitu pertama adalah kita mempelajari terkait Smart ASN, dan juga yang kedua itu adalah tentang manajemen ASN. Untuk Smart ASN sendiri, yaitu pengertiannya bahwasanya setiap ASN itu harus dapat merespon perkembangan teknologi dan informasi secara positif, sehingga setiap ASN harus dapat bersikap adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, dan efisien. Untuk poin-poinnya sendiri, sebagai penentu ataupun eh, bahwasanya ASN ini bisa dikatakan adalah smart ASN, kurang lebih ada 8 poin penting. Yang pertama ada nasionalisme, yang kedua integritas, kemudian wawasan global, kemudian hospitality atau disebut keramahan, kemudian networking, jaringan, penguasaan teknologi informasi, dan juga bahasa asing. Kemudian yang terakhir adalah entrepreneurship, kewirausahaan. Untuk nasionalisme sebagai ASN harus memiliki sikap nasionalisme, tentu sudah menjadi keharusan bagi setiap insan ASN, yang mana eh, mereka ini harus taat kepada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar. Kemudian untuk integritas, bahwasanya dalam peraturan Menpan RB, yaitu nomor 60 tahun 2020 tentang pembangunan integritas PNS. Integritas sendiri didefinisikan sebagai konsistensi berperilaku yang selaras dengan norma, nilai, atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan atasan, rekan kerja, bawahan langsung, pemangku kepentingan, serta mampu mendorong terciptanya budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan secara risiko dan menyertainya. Kemudian yang ketiga yaitu wawasan global. Eh, Bahwasanya ASN ini harus memiliki wawasan yang luas, yaitu yang selalu mengglobal. Adapun untuk mewujudkan visi presiden, yaitu terwujudnya Indonesia yang maju dan berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandasan gotong royong. Kemudian ada juga keramahan, yang mana karena saya adalah ASN, kita diuruskan untuk melayani publik dengan ramah seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu jaringan, bahwasanya kita harus menjalin hubungan ataupun dengan instansi lain agar kita menjadi uh, memiliki jaringan yang luas seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu penguasaan teknologi informasi. Bahwasanya hal ini adalah penting karena uh, tak luput dari teknologi saat ini, kita harus juga memiliki kemampuan dalam hal mengoperasikan teknologi. Yang terakhir yaitu bahasa asing. Nah, jadi tidak hanya bahasa Indonesia yang harus kita pelajari, karena kita harus bisa berhubungan dengan negara lain, maka diharuskan PNS ataupun ASN memiliki kemampuan berbahasa asing. Dan kemudian yang terakhir adalah entrepreneurship, bahwasanya ASN ini tidak hanya mengandalkan uh, dari bekerja saja, akan tetapi juga memiliki jiwa entrepreneurship, yaitu jiwa haus akan ilmu dan juga keberanian, kreativitas, inovatif, dan pantang menyerah dalam hal-hal menciptakan peluang. Kemudian untuk manajemen ASN sendiri, kurang lebih ada ada 4 poin penting, yaitu yang pertama adalah kita harus mengetahui
apa jenis, status, dan kedudukan kita sebagai ASN. Kemudian yang kedua, fungsi dan tugas ASN. Kemudian yang ketiga adalah hak dan kewajiban ASN. Kemudian yang keempat adalah peraturan disiplin PNS ataupun ASN seperti itu. Bahwasannya untuk jenis, status, dan kedudukan ASN sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pertama adalah PNS dan juga yang kedua P3K. Yang menjadi perbedaan adalah untuk P3K tidak mendapatkan pensiun, sedangkan PNS mendapatkan pensiun. Untuk tunjangan dan gaji dan golongan, semuanya sama. Dan status PNS ini eh, diangkat sebagai pegawai negeri dengan perjanjian. Nah, kemudian untuk kedudukannya sendiri, ASN harus bebas dari pengaruh interferensi semua golongan dan partai politik. Kemudian tugas dan fungsi ASN. Untuk tugasnya, untuk fungsinya sendiri, yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, perekat pemersatu bangsa, dan pelayanan publik. Kemudian untuk tugasnya sendiri ada tiga, yaitu melaksanakan kebijakan publik, kemudian memberikan pelayanan publik, dan yang ketiga adalah mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Kemudian adapun hak dan kewajiban PNS. Untuk kewajiban PNS sendiri adalah setia dan taat kepada Pancasila, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat, menanti ketentuan perundang-undangan, mentaati peraturan perundang-undangan, kemudian melaksanakan tugas kedinasan dengan pengabdian, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, menyimpan rahasia jabatan, dan hanya dapat menggemukan mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuannya. Kemudian bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia, wilayah Indonesia. Adapun disiplin PNS yaitu PNS dilarang untuk satu, menyalahgunakan wewenang, dua, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi, tiga, tanpa izin pemerintah menjadi pegawai negeri yang bekerja di negara lain ataupun di instansi internasional. Kemudian yang keempat, bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing. Kemudian yang kelima, memiliki, menjual, membeli, mengadakan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen dan atau surat berharga milik negara secara tidak sah. Jadi kurang lebih ada itu poin-poin yang bisa saya sampaikan dalam hal eh, Smart ASN dan juga manajemen ASN seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.